Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Proud Podcast. Episode kali ini menarik teman-teman, karena kita sudah kedatangan mahasiswa yang keren dan juga berprestasi, yaitu Putri Salsabila Renaldi, mahasiswa Fakultas MIPA, Program Studi Statistika, Universitas Syahkuala Angkatan 2021. Dan baru saja lolos dari program Riset Magang Internasional di KAIS di Korea Selatan. Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita. Halo Kak Salsa. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perasaannya diundang podcast hari ini gimana? Alhamdulillah. Jujur sebenarnya ini deg-degan banget karena baru pertama kali juga ini diundang sebagai narasumber, khususnya terkait beasiswa internasional ini kan di Korea, dan alhamdulillah makasih banyak buat kesempatannya untuk hari ini, dan semoga aku gak gugup lagi ke depannya. Oke. Luar biasa ya teman-teman, dan langsung saja karena jujur Kak Salsa selain penonton yang penasaran, Sri Kandi pribadi juga penasaran. Tentang apa tuh? Tentang program beasiswa magang riset ini di internasional di KAIS, karena jujur pertama kali tahu itu lewat di beranda Instagram, dan ketika lihat wow ini mahasiswa USK loh, lulus ke Korea Selatan, ke KAIS lagi. Apa enggak keren banget? Ini kerennya keren banget loh Kak. Jadi langsung saja boleh Kakak ceritakan dan jelaskan sebenarnya program beasiswa atau program magang ini seperti apa dan bagaimana Kakak bisa tahu program ini ada dan akhirnya ikut dan lulus. Silakan. Oke, jadi awalnya itu di awal Januari lalu aku ada dapetin informasi terkait program ini melalui awalnya dari fakultas yang di forward itu ke tiap grup, ada grup angkatan, grup himpunan, itu banyak tuh informasinya. Jadi dari situ aku tuh tertarik karena emang dari dulu aku emang suka banget ikut-ikut kayak coba apply, apalagi kegiatan program untuk ke luar negeri kan, dan aku suka banget itu. Dan jadi selagi ada kesempatan kenapa nggak dicoba gitu kan. Betul. Jadi dari situlah aku coba untuk daftar, dan ini tuh nama programnya itu adalah KIX Summer Internship 2025. Yang mana KIX itu panjangnya dari KAIS Advanced Institute for Science X. Gitu. Jadi alhamdulillah pihak fakultas dan juga pihak jurusan itu suportif banget dalam membantu kita dalam tahap pendaftaran, baik itu persiapan berkas, persiapan untuk membuat surat rekomendasi, semua alhamdulillah dibantu, dan alhamdulillahnya lolos gitu. Wow, nyangka nggak bisa lolos? Jujur nggak nyangka sih. Jadi awalnya. untuk ekspektasi lolos aja tuh nggak ada? Nggak ada. Jujur aku udah pasrah banget pas daftar kemarin itu. Karena ya udahlah coba aja daripada nyesel nggak pernah nyoba gitu kan. Benar. Nah makanya. Jadi kesimpulannya teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba ya Kak Salsa. Karena kita nggak tahu ya peluang dan rezeki kesempatan kita rezeki kita tuh di mana. Benar. Contohnya Kak Salsa nggak pernah membayangkan akan lolos beasiswa fully funded ya Kak ya. Iya benar banget. Ke Korea Selatan loh teman-teman. Berapa minggu Kak kalau boleh tahu? 7 minggu selama di sana. 7 minggu ke Korea Selatan, bisa dibayangkan teman-teman, gratis lagi. Oke. Dan pastinya buat teman-teman ini sepertinya sudah mulai tertarik ya. Kakak juga boleh ceritakan tahapan-tahapan apa aja sih yang dilalui untuk mendaftar di program riset internasional magang ini? Nah, jadi untuk tahapannya itu kita untuk mendaftar ini kita itu ada diminta untuk esai, yaitu menyangkut tentang study plan kita atau motivasi kita juga, alasan kenapa kita pilih laboratorium yang kita inginkan. Nah, jadi itu programnya itu dia ada kita nanti akan melakukan riset di laboratorium. Nah, jadi kita dikasih kesempatan untuk pilih 3 laboratorium yang nanti akan diseleksi dan kita terpilih di salah satu laboratoriumnya tersebut. Iya, benar. Nah, jadi untuk di esainya itu kita harus persiapkan laboratorium apa aja yang jadi minat kita, dan itu kita harus jelaskan rencana studi kita ngapain di sana, dan juga kita di sana juga kasih tahu apa sih kenapa kita milih laboratorium itu gitu, apa aja sih project yang udah kita lakukan untuk mendukung kita dalam melakukan riset nanti di sana gitu sih. Abis itu selain itu kita juga bahasa Inggris ya pasti. Walaupun memang di program ini kita nggak diminta bahasa Inggris, nggak diminta sertifikatnya, tapi kan kita juga harus berusaha meyakinkan mereka kalau kita itu mampu loh berinteraksi bahasa Inggris selama di sana, karena ini kan programnya juga internasional ya, nggak cuma dari Indonesia gitu. Jadi
tahapannya ya esai itu dari kita harus tentukan tadi juga alasannya apa dan lain-lain. Kemudian surat rekomendasi dari baik itu dari dekan atau ketua prodi. Kemudian ada pokoknya cuman siapin segala berkasnya aja sih. Tahapannya paling kayak transkrip bahasa Inggris gitu dan lain-lain, dan itu alhamdulillah insya Allah bakal dibantu juga sama fakultas masing-masing gitu. Jadi untuk rangkaiannya juga lumayan ya, untuk menuju tahap sampai dinyatakan lolos juga lumayan ya, persiapan dan sebagainya. Iya, lumayan sih. Dan ya dari tahapan-tahapan tadi dan pada akhirnya dinyatakan lolos, menurut kakak pribadi apa sih yang membuat kakak seorang sosok Putri Salsabila Rinaldi ini layak untuk dinyatakan lulus di program ini? Karena dia adalah salah satu seleksi itu adalah esai. Menurut aku esai itu yang menjadi hal yang sangat krusial dalam penilaian kita. Jadi di situ jujur awalnya aku hampir sempat gagal daftar, nggak jadi daftar. Kenapa? Gara-gara esai. Gara-gara esai. Jadi aku kan juga udah pernah nih coba-coba program-program lainnya yang ke luar negeri dan itu kan gagal terus. Nah jadi dari situ aku mikir kok karena kan pada program-program sebelumnya kan itu emang pasti esai. Jadi benar. esai itu adalah hal yang sangat krusial dan hal yang membuat aku bisa mungkin layak untuk di sini mungkin karena aku udah revisi esai aku dan aku sebelum buat esai itu aku buat kerangkanya dulu gitu. Kayak kerangka aku harus ngapain dan aku analisis kira-kira kalau aku jadi penyeleksi KAIS ini kira-kira aku harus cari kriteria yang kayak gimana gitu. Betul. Dan aku juga sempet tuh salah satu profesor tiga profesor itu yang jadi yang laboratorium yang aku pilih itu. Nah, itu aku tuh sempat email mereka. Kira-kira kriteria mereka tuh apa gitu, apa yang mereka butuhkan yang aku bisa persiapkan gitu. Wah, jadi dari situ juga aku mulai persiapan gitu. Dari esai aku, strategi esai aku harus gimana. Dan jangan lupa juga untuk proofread dari orang lain. Nah, dari situ aku juga selalu nih kayak kirimin esai aku ke salah satu orang yang aku percaya bakal bisa membuat esai aku menjadi lebih baik, itu aku kirimin. Dan setiap hasil revisinya yang udah aku kerjakan, itu aku kirimin lagi kira-kira udah oke belum gitu. Gitu sih untuk dan luar biasa ya Kak Salsa karena jujur esai itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya nggak sesederhana yang dibayangkan. Iya, yang bayangkan. Aku aja hampir gagal daftar gara-gara esai. Wow, udah akhirnya karena support orang-orang terdekat dan juga teman-teman dan juga dari kampus yang sangat welcome ya dengan upaya kakak untuk ikut daftar di program ini. Benar banget. Dan berarti termasuk salah satu tantangan ya kemarin. Tantangan banget. Nah, selain itu tantangan apa aja nih yang dihadapi dalam proses pendaftaran kemarin? Selain itu mungkin dari surat rekomendasi sih. Karena dari awalnya kemarin itu di Januari lalu itu saat mau penutupan pendaftaran atau selama sepanjang pendaftaran itu tuh jurusan aku sendiri itu lagi sibuk-sibuknya, lagi fokus-fokusnya ke persiapan akreditasi. Jadi aku kayak gak enak banget untuk minta surat rekomendasi gitu. Dan aku juga udah tanya ini ke pihak administrasinya, kira-kira aku mau buat surat rekomendasi tadi dan kira-kira harus gimana gitu. Karena lagi persiapan akreditasi, tapi alhamdulillah salah satu dosen aku yang memang bertugas untuk mengkoreksi dari surat rekomendasi itu alhamdulillah diproses walaupun mereka itu H-1 akreditasi. Alhamdulillah masih diproses sama mereka. Dan alhamdulillah banget sih, syukurnya gitu. Berarti kalau memang sudah rezeki akan ada aja terus jalan-jalan yang membuka kesempatan dan peluang itu. Bener ya. Banget. Walaupun pas awal kayak bisa nggak ya, ini beneran bisa nggak ya, yakin nggak ya, dan akhirnya terpecahkan dan lulus. Dan kemarin pas dengar informasi pengumumannya lihat di mana? Apakah email atau mungkin ada suatu akun yang ngeluarin? Enggak, jadi kita dari email. Dari email gitu, email pribadi masing-masing. Karena daftar ini juga sendiri kan? Iya benar. Oke, individu. Iya, individu. Wow, luar biasa ya. Dan pastinya ketika awal daftar juga ada beberapa kendala, mulai dari buat surat rekomendasi, dari esai juga ada bahan-bahan yang sampai membuat hampir tidak jadi daftar, betul? Iya benar. Oke, dan ya pada akhirnya diumumkan untuk lulus. Dan kalau boleh tahu berapa lama nih estimasi dari daftar, submit sampai pengumuman itu berapa lama? Awal pembukaan pendaftaran itu kalau nggak salah
pertengahan Januari kalau nggak salah. Januari Terus tahun ini? deadline-nya iya tahun ini 2025. Penutupan pendaftarannya kalau nggak salah 5 Februari. Oke. Dan pengumumannya itu di 27 Maret kalau aku. Oke. Ya, karena ternyata pengumumannya itu bertahap sampai 31 Maret. Gitu. Dan alhamdulillah aku dapat pengumuman itu di 27 Maret. Berarti Kira-kira di 1 bulanan gitu. awal pengumuman, betul. Ada 1 bulanan lah ya Iya, dari ada 1 bulanan. selesai submit pendaftaran sampai ke pengumuman. Bener banget. Dan dan kapan diberangkatnya? Insya Allah akhir bulan Juni ini. Akhir akan bulan berangkat. Juni ini. Oke. Bulan 6. Jadi nggak lama lagi dong. Masih lama gak sih? 2 bulan lagi benar. Oh iya, 2 bulan 2 bulan lagi, nggak lama lagi. Oh ya. Dan ya ketika sudah dinyatakan lolos, apa nih harapan tersendiri dari Kak Salsa terhadap program ini? Harapannya sih aku bisa di sana bisa bisa mengusahakan segala upaya aku untuk membantu riset-riset mereka, mengoptimalkan segala hal yang mereka provide di sana, baik itu ilmu pengetahuan, budaya dan lain-lain. Akan insya Allah aku bakal usahakan semuanya seoptimal mungkin, akan aku explore semuanya dan aku akan gali semua ilmu-ilmu pengetahuan yang dari mereka, belajar juga dari riset-riset mereka, dan insya Allah ini akan membuka peluang baru nantinya untuk kedepannya, baik itu mungkin riset kerjasama mungkin dari KAIS gitu kan, dan mungkin insya Allah mungkin bisa lanjut S2 di sana. Amin, gitu insya Allah ya. Amin, pastinya ya, semoga ya. Oke. Dan ya selain persiapan-persiapan tadi pastinya perlu support ya dari orang-orang terdekat. Bener banget. Ini penasaran nih, boleh dong diceritain siapa nih tim-tim di balik layar yang menemani Kak Salsa sampai ke titik ini? Ada beberapa orang sih. Pertama ya orang tua aku. Orang tua aku pasti mendukung. Walaupun mereka juga di sisi lain itu khawatir banget. Apalagi aku anak perempuan kan, yang pergi ke luar negeri itu pasti mereka khawatir. Tapi di balik itu mereka selalu mensupport aku, dan juga sepupu-sepupu aku yang selalu aja bersedia untuk aku repotin, misalnya kayak nanya-nanya gitu. Bahkan setelah program ini selesai aku nanya-nanya terkait kayak mau pesen tiket pesawat, itu harus pastiin sama mereka gitu. Betul. Terus esai aku juga dibantu sama sepupu aku, misalnya untuk koreksi gitu, untuk review ini udah selesai nih, tolong dong bantu cross check gitu. Dan teman-teman yang lain yang seperjuangan aku dari statistika juga banyak kok yang mendukung aku gitu. Kita mendaftar bareng-bareng loh gitu. Jadi teman-teman di balik hasil yang memuaskan ternyata ada orang-orang yang juga mensupport Kak Salsa sampai ke titik ini. Karena jujur kalau sendirian kayaknya nggak mungkin ya. Kita perlu support itu ya. Benar. Dan ya ketika proses-proses itu dari Januari, sekarang udah bulan Mei. Ya, sekarang udah bulan Mei nih. Benar. Ada nggak ya momen yang paling berkesan gitu di perjalanan dari pendaftaran sampai akhirnya pengumuman lolos? Momen paling mengesankan? Itu sih yang paling mengesankan itu ya satu-satunya itu adalah pas aku hampir nggak jadi daftar sih. Oke, gimana? Jadi kemarin itu ya aku udah pusing banget, gimana tugas kuliah juga udah numpuk. Di satu sisi aku juga harus ngejar untuk seminar proposal, skripsi dan lain gitu. Dan aku juga ada ikutin beberapa lomba lainnya juga. Dan kayak itu semuanya tuh hektik banget. Kayak dalam waktu bersamaan ya? Dalam waktu yang berdekatan juga gitu. Dan semuanya itu dikejar deadline gitu loh. Oh my God. Jadi karena aku sebenarnya udah nyusun juga kerangka esainya, tapi setelah aku baca tuh kayak apaan sih ini aku tulis, kayak nggak cocok aja gitu. Dan kayak kalau aku jadi orang KAIS sih aku nggak mau udah lulusin esai ini gitu. Jadi kayak aku rombak lagi dan analisis kira-kira apa sih yang mereka inginkan gitu, kriteria mereka apa gitu. Dan akhirnya setelah aku awalnya nggak jadi daftar, akhirnya aku dipaksa untuk daftar sama teman-teman aku yang ikutan daftar juga, sama sepupu aku juga ikut daftar. Kapan lagi coba ya kan, walaupun ya peluangnya kecil banget gitu kan. Aku juga sempat pesimis beberapa kali, dan alhamdulillah akibat paksaan itu ternyata ada hasil yang indah juga gitu loh. Jadi ya dari situ itu tuh berkesan buat aku karena membuat aku bersemangat lagi, walaupun awalnya kayak apaan sih gitu, kayak dipaksa gitu, aku kan nggak kurang suka juga kan, kayak udah males, nggak ada semangat lagi. Tapi alhamdulillah setelah aku selesai membuat esai itu akhirnya kayak ini aku suka banget gitu. Dan akhirnya sampai juga di titik yang melihat esai itu ini dia. Nah ini dia.
Dan oh ya, kalau boleh tahu teman-teman yang juga ikut daftar dan gak lulus ketika melihat kakak lulus gimana? Alhamdulillah mereka Tetap tetap kayak ucapin selamat sama aku, Oke. kayak mereka kan bilang mereka tuh bangga banget gitu. Oke. Karena pastinya perjuangan itu akan berlanjut ke kakak ya, walaupun mereka nggak lulus, tapi ternyata ada teman mereka yang lulus dan bisa menjadi perwakilan lah untuk perasaan-perasaan Iya, apapun benar. nanti yang ingin disampaikan di riset itu dan sampai ke Korea. Luar Benar biasa. Keren banget loh teman-teman, karena jujur ini hal yang sangat luar biasa dan gak semua orang punya semangat ini. Karena semangatnya tadi hampir gak mau daftar loh, tapi akhirnya memutuskan kembali untuk memulai dan daftar dan akhirnya lulus teman-teman. Dan ya tinggal menghitung hari, walaupun 2 bulan lagi kita bilang terus tinggal menghitung hari. Apa aja nih persiapan yang udah disiapkan untuk berangkat ke Korea Selatan? Persiapan untuk sebelum berangkat ke Korea Selatan itu pastinya ya persyaratan yang mereka berikan itu ada berupa medical check up, Oke. ada travel insurance, kemudian ada berkas-berkas lain seperti paspor, Oke, gitu. benar-benar. Kemudian ada apa ya lagi ya? Kemudian pesan tiket pesawat, terus juga application transfer gitu, itu Oke. untuk seperti informasi bank account kita agar mereka bisa reimburse Oke. biaya yang kita keluarkan gitu. Oke. Itu sih, dan selebih itu mungkin aku bisa persiapkan untuk belajar lagi, mungkin recall memori lagi terkait laboratorium yang aku pilih ini, itu kan alhamdulillah sesuai dengan jurusan aku dan mungkin aku bisa recall lagi gitu, atau mungkin lihat apa sih namanya upcoming atau yang akan datang, riset yang akan datang yang sudah direncanakan oleh profesornya gitu, Bener-bener. bisa banget aku persiapkan insya Allah. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, laboratorium apa nih yang kakak pilih? Karena dari tadi belum disampaikan nih. bener. Penasaran nih Sri Kandi, gimana? Jadi laboratorium yang aku pilih itu, yang aku terpilih itu namanya Statistical Learning and Application. Oke, sesuai dengan program studi ya. Setuju, ya benar. Sangat linear ya. Sangat linear. Luar biasa ya. Dan ya pastinya dengan kelulusan kakak di program riset magang internasional ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan ya untuk mahasiswa di USK dan terkhusus di prodi kakak. Dan harapan kakak sendiri gimana? Apa yang kakak harapkan dengan kelulusan ini? Kira-kira kedepannya MIPA bisa seperti apa sih? Atau mungkin harus lebih lagi dari kakak atau gimana? Harapannya khususnya untuk program-program ini, aku berharap kalau informasi ini itu tuh bisa sampai dengan lebih luas. Oke. Dan juga aku harapannya mahasiswa-mahasiswa lain yang aku kenal, aku tahu mereka itu berkompeten, mereka itu berprestasi, pinter, tapi mereka kayak nggak ada mungkin kurang minatnya dalam mendaftar program kayak gini, dan aku harapannya hal ini bisa jadi memotivasi mereka yang lain itu untuk bisa nggak mau kalah juga untuk mau daftar program-program kayak gini, karena tuh ini tuh kesempatan emas banget. Kapan lagi kita bisa bisa mendapatkan privilege sebagai seorang mahasiswa yang bisa kuliah ke luar negeri, gitu kan, secara gratis lagi gitu. Kapan lagi gitu. Nanti kalau misalnya kita juga udah lulus kuliah, udah kerja, belum tentu loh kita bisa dapat kesempatan ke luar negeri ini gitu. Ya kan? Benar-benar. Nah, makanya itu harapan aku, semoga orang-orang lain yang di sana yang walaupun mereka tidak merasa mereka berkompeten, tapi nggak ada salahnya kok untuk coba gitu. Betul, setuju sih, karena kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan diberi kesempatan dan rezeki oleh Allah. Betul. Dan ya kakak harus kasih tips and trick untuk mahasiswa-mahasiswa yang nonton podcast ini, gimana sih sebenarnya cara supaya bisa ikut program tersebut dan lulus dan dapat fully funded kayak Kak Salsa? Boleh nih Kak disampaikan ke teman-teman. Mungkin karena ini baru pertama kali ya aku lulus ya, jadi aku nggak terlalu bisa tahu kayak ngelihat apa sih poin penting banget gitu yang bisa menjadi tips untuk lulus di KAIS ini. Karena mungkin yang perlu kalian siapkan itu adalah yang pertama tadi esai. Esai itu harus benar-benar di cross check banget, harus kita harus lihat point of view dari orang lain, itu gimana, ya kan, tanggapan mereka terhadap esai kita gimana, dan mereka bisa aja memberikan point of view lain gitu, yang mungkin memang itu adalah hal yang bagus untuk esai kita. Jadi kita bisa pertimbangkan tuh. Nah kemudian selain itu kita juga harus banyak-banyak berkoordinasi dengan prodi kita dan agar bisa mendapatkan surat rekomendasi yang
bisa mendukung kita lah untuk itu. Dan kemudian bahasa Inggris, menurut aku walaupun ya bahasa Inggris itu nggak diminta di program ini, tapi ya kita harus yakinkan mereka kalau di sana kita akan bisa engage dengan mereka mahasiswa internasional lainnya gitu untuk dapat berbincang, berdiskusi gitu. Dan selain itu kita juga harus dari program ini ya, karena ini riset, jadi akan lebih baik jika teman-teman yang lain bisa tunjukin tuh project-project yang udah teman-teman lakuin tuh apa aja gitu, yang sesuai dengan laboratorium yang teman-teman minati. Dan pastinya itu untuk meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar layak gitu untuk lulus di program ini. Iya benar. Dan gak kerasa Kak Salsa, kita sudah sampai di penghujung. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Kakak boleh sampaikan pesan dan motivasinya kepada mahasiswa-mahasiswa yang menonton podcast kita hari ini, silakan. Oke, jadi mungkin sedikit motivasi buat teman-teman atau sedikit pesan ini dari aku untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga pengen, yang punya mimpi juga untuk bisa kuliah ke luar negeri. Dan aku sarankan untuk teman-teman untuk nggak berhenti mencoba, karena percayalah kalau walaupun teman-teman itu gagal, tanpa kita sadari ternyata kegagalan itu akan menjadi benang merah gitu loh. Akan menjadi benang merah kalau ternyata oh inilah pengalaman-pengalaman aku yang bisa kita kaitkan dengan suatu program itu gitu loh. Betul. Nah jadi kemudian kalau teman-teman emang benar-benar yakin dan pengen banget dan berminat banget untuk bisa ke luar negeri itu, menurut aku satu yang paling penting itu adalah cari informasi itu. Walaupun teman-teman mungkin kayak nggak pernah dapat informasinya, tapi nggak apa-apa, cari aja, karena nanti riwayat-riwayat itu akan memunculkan program-program itu di depan mata kalian. Bahkan kayak aku itu tuh saking aku sukanya banget untuk apply program-program ke luar negeri itu, sampai semua beranda Instagram itu tuh isinya study abroad semua. Oh my god. Gitu. Jadi kayak pendaftaran, dan scroll Instagram itu pendaftaran ini, pendaftaran itu gitu. Carilah informasi itu sampai semua beranda kalian itu isinya mimpi kalian semua. Luar biasa teman-teman. Makasih banyak Kak Putri. Sama-sama. Karena jujur ini juga satu motivasi untuk diri aku pribadi, karena selagi jadi mahasiswa ini kesempatan yang gak akan terulang dua kali. Benar banget. Jadi harus rajin-rajin mencari informasi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Iya benar. Karena orang-orang itu gak akan pernah kasih kita panggung, kecuali kita sendiri yang mencari panggung untuk kita bisa tampil dan bersinar nih. Seperti Kak Putri Salsabila Renaldi. Jadi tunggu apa lagi? Setelah nonton podcast ini buruan searching apa aja yang bisa kalian ikuti. Gak perlu harus ke luar negeri dulu, mungkin yang sekitaran mahasiswa USK, kegiatan di kampus, kegiatan di kabupaten kota dan provinsi, bahkan di nasional, dan insya Allah juga bisa seperti Kak Putri Salsabila Renaldi di internasional. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Sri Kandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.